amalan ampuh untuk hajat apapun, sebesar apapun. Tapi Nabi Muhammad SAW melarang diajarkan kepada orang bodoh. Ada amalan yang sangat luar biasa, bahwa amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat mujarab, sangat manjur, luar biasa untuk hajat apapun. Bahkan untuk hajat yang bersifat maksiat tetap dikabulkan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW melarang amalan ini untuk diajarkan kepada orang-orang bodoh. Mengapa? Khawatir, takut nanti kalau digunakan untuk hal-hal yang maksiat kemudian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang namanya orang bodoh mengira, menganggap dan bahkan meyakini bahwa doanya telah dikabulkan oleh Allah, berarti telah diridhoi oleh Allah, padahal belum tentu. Belum tentu segala doa yang telah dikabulkan oleh Allah itu diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itulah syarat mengamalkan amalan ini adalah bagi orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama Islam. Pertama kita baca terlebih dahulu dasar dalil hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tusalli itsnatai asyrata raq'atan min lailin aw naharin." Tusalli, salat oleh engkau, itsnatai asyrata raq'atan, sebanyak 12 rakaatan berupa rakaat. Engkau salat hajat sebanyak 12 rakaat. Min lailin au naharin, dari waktu malam, au min naharin, atau dari waktu siang. Tatasyahadu baina kulli raka'ataini, bertasyahud oleh engkau di antara setiap 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Fa idza jalasta fi akhir sholatika, lalu apabila telah duduk oleh kamu fi akhir sholatika, di dalam akhirnya salatmu, fa athni 'ala Allah azza wa jalla, maka memujilah oleh engkau kepada Allah Azza wa Jalla, wa shalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawatlah oleh engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kabbir wasjud, kemudian takbirlah oleh engkau, wasjud, dan sujudlah oleh engkau. Ini pada rakaat yang terakhir, paling akhir. Waqra wa anta sajidun, waqra, dan bacalah oleh engkau, wa anta sajidun, dalam keadaan engkau sujud. Jadi ini sujud tambahan ya sebelum salam. Membaca Fatihatul Kitabi sab'a marratin, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Wa ayatul kursi sab'a marratin, dan juga membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Wa qul, dan ucapkan oleh engkau, doanya begini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marratin, sebanyak 10 kali. Tsumma qul, kemudian berdoalah oleh engkau dengan doa begini: Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wasmikal a'dham wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Sampai situ. Tsumma tas'alu ba'du hajataka, kemudian engkau berdoa setelah itu apa yang pada menjadi hajatmu. Jadi setelah itu semua berdoalah menggunakan bahasa apapun, tetapi kalau misalnya menggunakan bahasa Arab boleh diucapkan. Tetapi kalau seandainya doanya tidak menggunakan bahasa Arab alias bahasa Ajam, maka enggak boleh diucapkan. Harus berdoanya dalam hati, hajat apa yang dia inginkan di dalam hatinya. Tsumma rfa' ra'saka, lalu angkatlah oleh engkau ra'saka, pada kepalamu. Maksudnya mengucap takbir lagi setelah memohon, mengutarakan hajat apa yang diinginkan. Kemudian takbir, angkat kepala, Allahu Akbar. Fasallim an yaminika wa an shimalika, lalu bersalamlah oleh engkau ke arah kananmu dan ke arah kirimu. Kata Rasulullah, wattaqis sufaha, dan takutlah oleh engkau as-sufaha, pada orang-orang bodoh. Anta'lamuha,
Pada sekiranya mengetahui oleh mereka orang-orang bodoh itu pada doa-doa ini, amalan ini, fayad'una rabbahum, lalu berdoa oleh mereka rabbahum kepada Tuhan mereka. Fayustajabu lahum, lalu dikabulkan terhadap bagi mereka. Fi maksiatin, di dalam suatu kemaksiatan. Akhrajahu al-Baihaqi, Ar-Raja telah mengeluarkan pada hadis al-Baihaqi oleh Baihaqi fil Da'wat al-Kabir, di dalam kitab Ad-Da'wat al-Kabir nomor hadis 371. Kemudian ditakhrij juga oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya nomor hadis 11750, riwayat dari Wahib bin Al-Ward. Wa an Wahib bin Al-Ward qol inna minad du'a alladhi la yuraddu ay yusalli al-'abdu 12 raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil Qur'ani wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Sesungguhnya dari doa yang tidak pernah ditolak, selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu seseorang hamba sholat sebanyak 12 rakaat, yaitu sholat hajat. Dia membaca di dalam setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca ayat kursi, setelah itu membaca qul huwallahu ahad. Jadi setiap rakaat setelah Fatihah membaca ayat kursi dan membaca qul huwallahu ahad. Faidha faragha kharra sajidan thumma qala subhanalladzi labisal izza wa qala bih subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bih subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lah subhanadzil manni wal fadli subhanadzil izzi wal taqarrumi subhanadzil tawli as'aluka bi ma'aqiti izzika wa bin arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'dham wa jaddikal a'la wa bi kalimatika tammatil lati la yujawizunna barrun wala fajir an tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini doanya seperti itu. Thumma yas'alullah ta'ala ma laysa bimaksiatin. Kemudian dia memohon kepada Allah sesuatu yang tidak bermaksiat. Wa balaghna annahu kana yuqal, dan telah sampai kepada kami sungguhnya dikatakan la tu'allimuha sufahakum, jangan mengajarkan oleh kalian pada amalan-amal ini sufahakum pada orang-orang bodoh kalian. Fa yata'awanu ala maksiatillahi ta'ala, lalu mereka akan saling tolong menolong atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla.